Sekarang kita mau ngomongin film Indonesia yang tayang lagi di JAV. Ya, tapi tayang regulernya masih tahun depan. Tahun depan awal lah. Awal, belum bisa kita review. Iya, nanti juga tahu sendiri ya. Nanti tahu lah. Apalagi kalau bukan Kodrat 2. Sialan, udah disebutin lagi. Belum Pak, itu Kodrat 2 mungkin masih lama ya. Oh, kan ya, oke. Iya. Bukan. Tapi film yang datang dari sutradara Kodrat, yaitu Pemukiman Saiton. Setan. Resident Evil. Resident Evil ini ya, versi Indonesia. Versi Jawa. Lumayan ditunggu juga ya, mengingat kesuksesan Kodrat. Kodrat, gua rasa memang untuk banyak orang ini salah satu horor paling ditunggu tahun ini. Iya. Buat gue juga. Itu sebagian besar alasan gue mau datang ke JAV juga sebenarnya. Dan nonton jam 11 malam. Nontonnya Screeningnya jam 11 malam. Anjir, dibintanginya sama pemain-pemain yang gak ada di Kodrat ya. Ada ya? Ada satu. Justru di Kodrat. Leadnya justru sekarang ya. Di sini Ya, ada. mau di Evrosina. Evrosina. Sisanya kayaknya baru ya, belum ada di Kodrat. Belum di Kodrat. Dava Wardana, Bisma Mulia, Ya, sama terus siapa lagi sih? Tengku Rifnu. Korifno, ada Putri Sama- Ayudhya sedikit. Terus yang ceweknya siapa namanya gue lupa. Zia yang jadi Zia. Oh iya, yang jadi Zia itu siapa? Gue lupa. Terus ada Adinda Thomas. Ada Thomas, terus Rizky Anggono juga Sama ya. juga ya. Ini kayaknya kita harus kasih disclaimer dulu di awal. Ini nggak ada hubungannya sama Kodrat. Ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini nggak ada hubungannya kok sama Kodrat. Quoting Charles adalah untuk saat ini nggak ada hubungannya sama Kodrat ya. Ya gue kira tuh bakalan di credit scene kayak tiba-tiba dari Vino, kegelapan Vino Bismillahirrahmanirrahim. Gue gitu. Iya. Datang nggak? Jadi gue bilang ini tuh maksudnya biar kalian nggak berharap. Iya, bener. Harus dikasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Bener. Jadi hilangkan dulu harapan bahwa tiba-tiba ada Vino atau ada Marsha Iya. gitu. No. Dan Pemukiman Setan ini sebenarnya kalau kalian udah lihat trailernya, seperti yang kalian duga lah, ini tuh film Downbreed dicampur apa ya? Downbreed dicampur Evil Dead, Evil Dead. campur film kungfu. Ya bener, Charles Ghazali lah sebenarnya. Bener, udah kayak gitu aja. Anggap aja ini perpaduan itu semua Iya, gitu ya. formula ceritanya tuh Downbreed. Orang-orang maling sebuah rumah yang ternyata di rumah itu ada Saiton. sesuatu yang membahayakan gitu kan. Jadi kita tinggal tunggu aja apa yang terjadi gitu ya sebenarnya dan gimana caranya mereka lolos dari rumah itu. Sebenarnya sesimpel itu sih film ini. Kalau ngomongin premis ya, emang dari dulu juga Evil Dead, Downbreed kan simple ya. Ya udah gitu aja. Dan even kalau dibandingin Kodrat secara cerita ini lebih simpel. Iya, ini lebih simpel sih. Jauh lebih simpel dari Kodrat Lebih simpel malah. dari Iya. Kodrat. Ini mungkin kalau untuk opening scene ya, mungkin ini dibanding semua horor lain yang gue tonton tahun ini, Iya, ini opening scene yang paling keren. Iya sih. Ah. Ini harus diakuin sih, opening scene horor itu ya kita sudah sangat lihat sering ya, banyak Iya, betul. adegan mengerikan lah. Tapi kalau ini gue ngerasa lebih ke creepy gitu cuy. Creepy. Iya, asli kayak musiknya soalnya. Musiknya Aduh, itu men. apa ya saya Gila. brooding banget kayak Iya. lu ada di sebuah kayak neraka. Dari pertama logo magma keluar itu udah ada kan, itu belum dilihatin tuh ada gambar apa, tapi musik itu tuh udah kayak wah yang suara-suara yang gitu-gitu ya. Waduh. Gitu. Vibes-nya udah langsung Terus ya. muncul Putri Ayudhya. Iya. Iya sih. So far ini opening horor lokal yang terasik sih menurut gua tahun ini. Ya, betul. Bagus gore-nya, sadis dan gua nggak akan reveal gore seperti apa tapi Tersadis nggak tahun ini? kayak film horor apa tuh yang ngomong begitu tuh. Opening scene tersadis tahun ini. Opening scene tersadis tahun ini. Oke lah, berani gue berani. Gitu. Soalnya ini sadis bukan karena cuma darahnya, Pak. Iya benar-benar. Motongnya itu ada sesuatu yang terpotong di situ dan tidak langsung kepotong. Iya benar. Itu momen-momen seperti itu sebenarnya yang bikin sadis ya kan. Kayak wah, nggak putus. Gitu. Gitu. Wah. Gua nggak tahu siapa yang bikin scoringnya tapi itu berhasil lah pokoknya bikin nuansa yang bikin scoring. Ongki musik. bukan Jangan dulu bilangin Ongki itu rahasia nanti. kayak mungkin film A24 folk horror gitu-gitu kayak kan. folk horror. Bahkan gue inget kayak film Dune yang pas di padang pasir. Iya. Tahu nggak lo? Kayak Hans Betul, Zimmer betul, tapi betul. ini versi kayak lebih klinik dark, gitu ya, lebih klinik. dark gitu ya asli. Maksudnya setelah opening yang kuat banget itu, memang gue merasa agak ada penurunan di beberapa part. Ini banyak banget scene yang mungkin harusnya bisa diakhiri beberapa detik lebih cepat. Ada orang ngobrol gitu, mungkin sebenarnya bisa
10 detik, di sini berjalan 15 detik gitu. Nah, iya benar-benar agak-agak kelamaan ya. agak kelamaan beberapa bagian. Agak-agak diseret-seret lah ibaratnya. Betul. Kayak, ayo gitu ya. Lanjutin. Jangan berhenti. Nah, kesannya kayak gitu. Benar-benar. Padahal film kayak gini yang cuma satu lokasi butuh tempo yang lebih cepat, lebih padat bener. gitu kan. Banyak terjadi bukan cuma di awal ya, maksudnya ketika nanti menuju klimaks pun ada gitu. Sebelum third act pun masih ada Iya, gitu kan. Iya, pun ada gitu. Jadi maksud gue kalau bisa lebih padat sih kayaknya lebih tensinya nggak akan turun ya, maksud gue gitu, kayak terus gitu loh. Ya, gue nggak sampai bosan ya, tapi gue sempat merasa aduh temponya, intensitasnya tuh nggak konsisten. Kodrat berhasil melakukan itu masalahnya. Bener. Dia udah di awal cerita, ceritanya kelar, ya udah sikat gitu. Gue sih berpikir mungkin karena karakternya mungkin lebih banyak ya. Ada 4 pencurinya. Di dalam rumah ketemu The Demit gitu kan. Terus nanti ada lagi sang jagoan kita yang nanti datang nanti lah. Tapi maksud gue jadinya mungkin pembagian itu kali ya yang dibikin jadi kayak ya yang satu harus agak lebih cepat, yang satu kayaknya agak lebih lama dikit. Kalau di Kodrat, karena mungkin tadi kayak lu bilang ya, fokusnya lebih ke Vino. Gue jadi lebih mudah terikat secara emosional. Mau nggak mau ngebandingin sama Kodrat ya. Secara Kodrat bikin gue tersentuh tuh lebih indah gitu, lebih cakep. Dia pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gue nangis. Tapi gue nggak merasa bahwa gue disuruh nangis. Sedangkan di sini gue kayak di cue untuk, nah ini waktunya lu nangis gitu. Bener. Ini ada flashback karakternya menderita, karakternya berpelukan, waktunya Anda nangis gitu loh. Tapi mau di Efrosina sih menurut gua sebagai lead oke sih. Oke. Bener gak sih? Bagus, mau di bagus. Matanya tuh kayak wah ini orang menderita nih tapi kuat gitu loh. Mata-mata orang kelaparan gitu. Ya kan dia apa gitu kan, dia belum makan. Itu tuh dapet anjir melongo gitu kan. Adanya makan nasi bungkus itu cuman ngelihat gitu itu kan. Aduh mbak, ya Allah, gue beliin nasi goreng deh gitu. Dan begitu udah mulai masuk action, dia bawa keris itu. Waduh, bagus, mantap. Yes, ini salah satu horor yang menurut gua Charles Ghazali masih mempertahankan style dia ya dari Kodrat gitu. Ada martial arts dan sekarang ditambah ada sedikit senjata anjay. Nah, Kodrat tuh tangan kosong. Kalau ini senjata. Ada senjata. Dan itu dari semua horor lokal tahun ini gitu ya. Nggak pernah ada yang ngomongin bunuh setan pakai senjata tertentu khusus gitu. Itu. Ya ini film kungfu banget lah. Iya, makanya ini yang gue suka sih sebenarnya gitu. Maksudnya ini masih tetap horor lokal tapi variasinya itu loh dimainin gitu. Cara ngelahin setannya kek atau apanya kayak gitu dimainin gitu. Nggak cuma doa kek, ada senjata. Nah, itu loh. Itu betul. Ya even Kodrat pun melakukan itu ya. Doanya dia modif, dia perdalam. Nah, yang ini pakai senjata kayak film kungfu. Black magic yang dipakai kenapa dan apanya ya lumayan menarik sih menurut gua. Lore-nya sangat-sangat bisa digali nanti ke depan. Bisa digali banget gitu. Dan ya cukup baru lah menurut gua ya, kan horor lokal yang ngomongin black magic banyak banget ya tahun ini, tapi mostly sama gitu loh. Ininya tipenya ya kan. Santetnya tuh gitu lagi gitu sama. Ya tipe-tipe santet gitu-gitu. Kalau ini ada lagi yang baru nih dikasih gitu, maksudnya yang kayak ternyata pakai begini tuh santetnya gitu. Nah itu ntar kalian nonton sendiri lah. Tapi santet ya yang suka. Berbeda. Iya, santetnya tuh beda gitu. Ya itu gue cukup suka sih. Karena inspirasinya Charles tuh nggak kayak kebanyakan sineas horor kita gitu. Nah saudara kita kan yang lain Hollywood. Charles ngambil banyak dari film-film Hongkong. Itu sih yang menurut gue yang dibutuhkan horor lokal itu. Untuk saat ini tuh inspirasinya tuh harus lebih jauh, lebih banyak gitu loh. Jangan dari satu doang gitu, dari satu source, jadinya tuh template semua. Conjuring, Shining apa? Template-nya Conjuring, nanti adegan yang tribute Shining gitu terus aja bosen. Emang harus dari yang lain gitu. Bener-bener ini membuktikan gitu Charles masih bisa ngasih kebaruan. Termasuk dengan karakter paling badass tahun ini. Nah ini yang gue suka itu di tiap filmnya Charles ya horor selalu ada karakter yang menarik anjir. Gue sempet udah mulai agak lelah kan karena draggy tadi. Terus muncullah bapak ini tiba-tiba di tengah dengan gaya kayak Donnie Yen. Pakai jaket kulit. Pakai jaket kulit terus tangan satu. Tes. Wah itu keren banget. Tengku Rifnu ini emang lah si aktor serba bisa, kemarin juga kata kata Bu Linda bisa jadi apa aja. Bisa Tengku Rifnu mah bisa. Tengku Rifnu sama Reza Radian suruh jadi tiang listrik, ngobrol bagus gitu. Bisa. Komedi dia yang bawa. Asli. Action dia yang bawa. Wah, jadinya si horornya ya nggak cuma itu aja gitu. Jadi ada warna lagi gitu. Setelah babak 2 tuh. Oh iya ternyata begini. Meningkat ya. Iya.
Dan gak maksa komedinya karena fokusnya itu gak kayak kemudian tiba-tiba out of nowhere karakternya pada ngelawak. Iya, benar. Emang Tengku Rifnu karakternya seperti itu. Bener, setuju. Doyan misuh, dasar goblok kan. Cuma dengan seperti itu aja, gitu loh. Kita ngomong goblok tuh gampang, tapi nggak tentu kita bisa bikin itu lucu. Nah, Tengku Rifnu bisa. Timingnya pas tanpa harus jadi konyol. Seru sih itu, nanti kalian lihat aja bagian Tengku Rifnu beraksi ya. Mostly di sini adu mantra juga ya, sama adu nanti gedemitnya gitu ya. Adu misuh semuanya gila. Ini semua dilakukan sampai akhirnya adu tarung tangan kosong gitu ya. Tangannya beneran sampai kosong. Tangannya beneran kosong anjir gila. Keren. Tapi selain Tengku Rifnu juga gue lumayan suka sama si Adinda Thomas ya, sebagai iblis. Iya. Maksud gue Adinda Thomas di KKN lumayan oke loh ya. Dia yang paling bagus aktingnya di KKN. Iya, malah dia ya kayaknya yang paling menarik gitu. Di sini kayaknya lebih dimaksimalkan lagi. Kayak nggak kalah creepy gitu sama iblis-iblisnya buatan Timo gitu gue ngeliat gitu ya. Maksudnya Adinda bisa gitu. Makanya gue tuh nontonin itu serasa wah ini kalau Charles bikin Evil Dead tuh kayak gini gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Kalau Timo kan bikin Evil Dead tuh ya itu sebelum Iblis menjemput gitu ya. Betul. Ya, ini Evil Dead versi Charles dengan sentuhan Jawa. Sentuhan Jawa. Gue nggak tahu Prewangan Rejit. Nah, soal Prewangan soal itu kodam sebenarnya. Iya. Gue baru tahu dari sini asli. Ya, maksudnya selama ini banyak horor kita yang ngomongin lore Jawa tapi nggak pernah ngungkit-ngungkit yang kayak gini gitu. Maksudnya kalau ini kan kayak lebih spesifik gitu loh. Langsung aja diomongin nih gitu. Jelaskan soal Prewangan gitu. Iya, gue baru tahu. Beton. Tapi actionnya juga lumayan sih menurut gue. Ya lumayan. Ya sekali lagi kalau mau gue bandingin Kodrat mungkin nggak inovatif Kodrat ya. Adegan sling diputer di Kodrat tuh masih the best lah. Bener. Cuman ya tetap oke. Ada adegan nanti si karakter-karakter itu ngetabokin iblisnya gitu. Wah, kitanya kaget, iblisnya turun dia. Wah, nggak cuma teriak lah, dia tabok. Iya. Itu kan kalau di horor yang lain nggak mungkin gitu tuh. Gak pasti mungkin. kayak lari atau gitu teriak doang. Ini ditabok. Dan nggak cuma sekali. Iya bener. Duak. Dua gitu, gue seneng banget tuh. Jadi si Mbak itu meskipun cuma nongol bentar, memorable bener. Karena siapa lagi? Siapa lagi coba nabok karakter di film horor yang mau nabokin iblis tanpa pikir panjang, itu kan kayak langsung aja. Refleks pertama dia adalah nabok. Intinya sih meskipun ini di bawah Kodrat, tapi ini masih oke lah gitu. Even di sini untuk pertama kalinya gue bisa ngeliat Dava Wardana actingnya decent gitu apa? Gue bener-bener oke. Ya udah ini dia mungkin bukan acting kelas award tapi ya udah sesuai dengan karakternya gitu. Iya. It's good. Lebih lepas ya Charles. Level directnya juga beda ya. Even Adinda Thomas pun Adinda gitu Thomas, kan. Bisma Mulia juga. Gitu. Lebih padu lah gue lihat Charles gitu. memang berarti jago ngedirect gitu. Dulu Bisma yang lain, Bisma Karisma di Juara juga bagus. Iya. Nonton ini sih mungkin formulanya mengulangi yang udah-udah gitu, tapi tetap sentuhan Charles Ghazali-nya ada gitu. Cobain aja lah nontonnya nanti. Bulan Januari lah insya Allah. Waduh, bocoran nih. Pokoknya awal 2024 ya. Iya, awal 2024 lah. Tenang saja. Kalian harus nonton ini dan kalau mungkin banyak yang nonton ini, siapa tahu universe itu akan terjadi. Asik ya. Akan menyatu. Kita kasih skor aja langsung ya untuk Pemukiman Setan. Gue 7,5 lah. Oke, kalau gue 7 lah. Tetap menghibur sih ini, fun sih. Menurut gue masih bisa bikin penonton. Ya, bener. Seru. Itu crowd pleaser banget memang. Crowd pleaser banget emang itu terakhirnya gitu. Jadi kayak ya, lu cobain aja nonton pokoknya kalau kangen Kodrat dan nyari horor yang beda lagi gitu ya. Ya ini salah satunya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Mungkin itu aja kali ya untuk review Pemukiman Setan versi JAV. Tapi nggak akan ada versi lain sih. Gitu. Kita nontonnya aja di JAV gitu ya. Tapi kalau nanti udah tayang reguler silakan nonton, dan kalau udah nonton komen. Menurut kalian gimana filmnya? Yang udah nonton di JAV kemarin juga komen ya. Gue pengen tahu. Terutama yang udah nonton Kodrat juga ya. Gue takutnya baru ada yang nonton ini belum tahu gitu Kodrat kayak gimana. Nah kalau yang nonton Kodrat better sih nonton dulu. Bukan karena biar lebih paham ya, tapi kayak style Charles seperti ini gitu. Benar. Iya sih. Kodrat itu ada di Prime. Silakan nonton ya kalau masih belum nonton. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow media sosialnya dan juga join membership. Thank you banget ya yang udah join sampai detik ini. Nanti kita bikin acara-acara seru lagi lah. Yes. Buat membership.
Alright, kalau kayak gitu kita masih ada nggak sih, Jeff? Masih ada ya beberapa. Masih beberapa. Tungguin aja. Ada yang video berdua, ada yang sendiri. Tapi tunggu aja, nyicil. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.